Kalau kamu mau shoot high, effortmu high nggak? Nggak ada orang sukses itu yang nggak kerja keras, nggak ada ceritanya. Kalau kamu sudah melakukan yang terbaik, tidak diapresiasi perusahaan atau kemudian ya gitu-gitu, percayalah, yang akan dapat benefitnya adalah diri kamu sendiri. Kalau economics ya, itu kemudian nggak PhD, kayaknya juga saya personally, saya daripada mengatakan itu external factor, yaitu tuntutan atau apa, enggak. Saya nggak percaya diri deh. Oke, udah balik lagi di episode terakhir. Ini terakhir. Jadi tahun ini nggak berasa kita udah jalan 30 episode ya. Bener ya. Dan banyak banget cerita-cerita sepanjang perjalanan kita yang jadi menurut gua apa ya? Satu pembelajaran ya, bahwa menjadi leader itu adalah sebuah perjalanan yang berbeda-beda. Betul. Gitu. Setiap orang punya perspektifnya. Bahkan baru beberapa episode terakhir kita bilang bahwa nggak ada sebenarnya leader yang toksik. Cuma masalah kayak lu match nggak energinya sama orang tersebut, ya kan? Betul. Dan di episode yang terakhir ini, di season pertama ini gitu ya, kita mau tutup dengan gong udah sesuatu yang kalau biasanya kita sifatnya adalah opinionated ya kan, personal experience. Tapi di video terakhir ini kita mau membahas dari fakta data. Betul. Dan dari POV yang berbeda juga. Betul. Kali ini leadersnya datang nggak dari kalangan swasta, walaupun sebenarnya pernah berkarir di swasta juga. Tapi ini biasanya jadi pihak yang sering banget disalah-salahin ketika susah nyari kerja. Betul. Siapa tuh? Oke, tanpa panjang lagi kita panggilkan Bu Deni. Bu Deni, welcome to Kumpul Leaders. Akhirnya. Terima kasih mau datang ke Kumpul Leaders. Supaya orang tahu lah ya. Sebenarnya banyak publikasi, tapi kan semua orang harus kenalan kali ya. Ibu boleh kenalan diri lah. Nama Deni Puspa Purbasari, dipanggil Deni. Asal Semarang, kuliah S1 UGM, S2 di Illinois Urbana-Champaign, S3 di Colorado Boulder. Oke. Apalagi ya, anak keempat dari 5 bersaudara. Kemudian sekarang saya adalah Direktur Eksekutif PMO Prakerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Oke. Tapi karir di pemerintahnya sudah melanglang buana bertahun-tahun kan ya Bu ya? 15 tahun. Wah mantap, 15 tahun di government. Jadi pihak yang selama ini selalu disalahkan. Pertanyaan saya simpel Bu ya. Kenapa sih mau kerja di pemerintah Bu? Mungkin kembali kepada subjective evaluation. Sebenarnya kita mau membuat hidup kita pastikan bermanfaat. Nah, ini ekonomi ya. Kalau ekonomi bilang kan delta utility, marginal utility, kepuasan tambahan dari satu pekerjaan versus ke pekerjaan yang lain dikalikan, kalau saya nih, berapa banyak orang yang terdampak di situ. Kadang kita tidak mungkin memilih suatu pekerjaan itu yang membuat kita unhappy. Karena kalau yang delta utility-nya negatif dikalikan dampaknya berapa banyak juga akan negatif. Dan I don't think it is rational to do. Jadi delta utility-nya pasti harus positif. Kita memilih sesuatu itu karena ada additional happiness, satisfaction dari itu. Tapi ada yang additional satisfaction-nya secara subjektif itu sebenarnya kecil. Karena a lot of things di dalam pilihan tersebut. Tapi kemudian dampaknya itu gede, sehingga in total besar. Tapi ada yang additional satisfaction-nya secara subjektif personal itu gede, tetapi impact-nya kepada jumlah orang yang terdampak dari itu kecil. I think menjawab pertanyaan tadi, kenapa sih mau di pemerintahan? Karena kalau di pemerintahan itu dalam posisi yang tepat, ketika kita melakukan tepat, diberikan amanah yang tepat, ini dampak dari jumlah orang itu kita bicara millions. Betul. Itu nggak ada yang bisa beat mungkin kerjaan pemerintah ya. Kalau private sector, of course kita bicara satu produk, kamu punya company yang begitu besar, millions. Mungkin kalian punya podcast, itu juga millions ya. Tapi kalau pemerintah itu mungkin karena mandatnya itu akan lebih gede, karena duit untuk melakukan intervention tersebut, atau kemudian ya namanya pemerintah tuh punya coercive power ya. Itu bisa berdampaknya itu kepada bisa dibilang seluruh penduduk Indonesia, seluruh rumah tangga Indonesia. Nah, jadi itu yang saya rasa bahwa saya merasa mungkin meaningful ya, total value dari saya
melakukan pekerjaan di pemerintah itu gede karena tadi jumlah yang terdampak itu besar gitu. Tapi kalau Delta Utility, well pasti semua pekerjaan nggak ada yang manisnya doang kan. Komplikasinya banyak, berat gitu kan. Nah tapi again buat saya in terms of personal journey dari semula pengajar di kampus, researcher, itu kemudian ke pemerintah, itu saya pikir in terms of learning ya, pendewasaan, proses pendewasaan, proses belajar saya itu juga lumayan di dalam Delta Utility itu. Nggak sepenuhnya nyaman of course, tapi bahwa personal journey ya, personal development saya itu lumayan untuk yang Delta Utility-nya. Memang Itu. yang nggak nyaman bikin berkembang kan. Lu sebagai seorang perempuan ya, ibu kan high achievers banget nih, PhD, ya kan? Terus kemudian pekerjaannya banyak, terus career switch kan ya? Ekonom, Ya kan? enggak juga sih tapi. Tapi kan dari pengajar, Oh, kemudian iya, researcher, betul. sekarang kan melakukan program yang masif gitu. Regulator ke implementator tuh. Betul. Kenapa Bu berani untuk career switch gitu? Apa yang menjadi trigger? Karena probably nggak semua orang berani career switch kan? Plus ibu juga gak datang dari latar belakang keluarga kayo rayo ya. Iya, jadi bapak ibu saya itu lulusan SMA. Asalnya dari Kediri, Jawa Timur. Kakek nenek keluarga besar semua dari Kediri. Bapak migrate ke Semarang tahun 57, jadi lulus SMA gitu ya, itu pindah ke sana kerja untuk kemudian nyekolahin atau membantu sekolah pendidikan dari adik-adiknya karena keluarga besar baik bapak maupun ibu. Terus ya kita bisa bilang kita orang Semarang gitu. Nah, jadi tumbuh berkembang dari keluarga sederhana, keluarga biasa. Bapak ibu saya punya rumah makan kecil gitu ya di Semarang. Jadi saya mungkin dididik itu selalu kerja keras, prihatin, pinter nyimpen uang, manage ini itu segala macam. Nggak kena libur, namanya wirausaha nggak ada liburnya ya. Nggak ada pensiun ya. Segala macam. Jadi kalau Lebaran malah ngasih THR karyawan itu kan kita ngerti itu. Jadi mungkin karena atau persepsi seorang kan juga dipengaruhi dari latar belakang dia, historinya dia, lingkungan di sekitar, salah satunya adalah keluarga dan ekspektasi ke depan. Nah tadi kenapa kemudian saya berani career switch atau memilih career switch ya salah satunya juga karena tadi value itu yang saya ceritakan di jawaban saya yang pertanyaan pertama. Tapi on top dari itu saya mungkin bisa bilang bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Tapi saya tidak mau menyangkal diri saya sendiri. Yaitu apa? Kenapa saya PhD? Bukan karena untuk gaya atau untuk achievement atau apa. Enggak, Bill. Simply adalah saya masih penasaran. Economics is too mysterious and complex. Dan master itu hanya, saya bisa menyelesaikan 1 tahun dan saya adalah satu-satunya di angkatan saya yang menyelesaikan 1 tahun anyway. Tapi menurut saya banyak hal yang saya masih penasaran, saya ingin tahu. Kok tahu-tahu sudah master ya? Gitu aja. Kok kayaknya saya masih banyak misteri yang saya nggak ngerti. Saya pingin kemudian lebih memahami lagi. Karena itu saya ngambil PhD. Dan karena waktu itu saya juga jadi dosen. Saya pikir dosen kalau economics ya itu kemudian nggak PhD, kayaknya juga saya personally, saya daripada mengatakan itu external factor yaitu tuntutan atau apa, enggak. Saya nggak percaya diri. Even sekarang aja saya masih banyak tidak tahu karena the world is keeps changing. Itu kompleks banget. Jadi saya PhD itu untuk membangun lebih fondasi, membangun kepercayaan diri, dan saya merasa ya modal dasarnya saya sudah ini. Tinggal sisanya kan saya yang belajar terus nih untuk menjadi dosen yang bagus. Nah, jadi sebenarnya PhD itu Will, bukan karena untuk gaya-gayaan atau apa. Tapi kemudian begitu pulang dan segala macam, kemudian diminta tentu saja masukan atau apa dari kementerian lembaga, itu kan pasti dasarnya harus riset dong, harus data. Di situ kemudian katakanlah kemampuan riset analisis saya diasah, tapi still foundationnya adalah teori, ngajar di kelas dan segala macam. Nah terus habis itu baru kemudian ke pemerintahan. Nah ke pemerintahan awalnya juga semuanya itu bertahap. Ada proses di mana kemudian ya kita itu harus jalanin. Kalau belum matang tahu-tahu jadi leader atau di pemerintahan apalagi, jangan lupa di pemerintahan itu begitu kita make decision itu salah, itu either kita menyangsarakan rakyat atau yang kedua duit itu kemudian, dan ini duitnya duit pemerintah, taxpayers loh, itu bisa wasted dan itu tidak bisa di rebuild. Dan kadang ada faktor ego atau kesulitan institusional untuk menjilat balik
apa yang sudah kita putuskan. As a government, government itu sacred. Harusnya very careful untuk kita memutuskan. Karena yang berdampak tadi gede. Ini bukan mainan yang saya kan bicaranya soalnya skala prakerja itu millions ya. Saya bukan bikin atau ngomongin program yang itu dampaknya atau eksekusinya 100 orang, ribuan orang, no, millions. Dan itu juga duitnya trillions. Jadi saya nggak bisa ngomong bahwa saya bertaruh. Tapi saya cukup yakin bahwa ini adalah cara yang terbaik untuk melakukan program, mendanai program, dan seterusnya. Dan untuk ke sana itu kan prosesnya panjang tadi. Kita harus ditempa dengan deduktif logiknya, riset, baca data, ngerti lah tentang evaluation yang bagus itu seperti apa dan segala macam. Terus desain kebijakan itu seperti apa, plus konteks sosial, ekonomi, dan politik. Apakah bisa menadahi atau mewadahi policy yang akan kita bikin itu. Habis itu komunikasi publik, komunikasi stakeholders analysis, wah itu panjang jalannya. Dan untuk ke sana nggak bisa instan. Lulus PhD, tung jadi leader. Wah, kalau saya tahu yang itu perjalanan saya ini, takut Bil. Takut, jangan pedean deh. Mati aja deh. Karena itu tadi saya mungkin overthinking atau apa, tapi I think that's what any leader should do. Apalagi government tadi, dampak pada orang, duit yang kita sudah terlanjur spend dan ups, nggak ada hasilnya atau ups, malah negatif. Gitu. Sebelum kita ngomongin ke government, Bu, Ibu kan tadi di luar pas sekolah sempat sambil kerja nggak, Bu? Ngajar. Oh, oke. Ada perbedaan nggak di luar sama di Indonesia khususnya? Karena mungkin kalau kita lihat datanya di Indonesia lumayan patriarkis ya, Bu ya. Jadi kadang di posisi tertentu atau di pekerjaan atau di lingkungan ketika perempuan sama laki-laki suka dipandangnya berbeda. Jadi membuat partisipasi perempuan sendiri rendah angkanya dibandingkan laki-laki. Kalau di luar Ibu menemukannya seperti itu juga atau slightly different? Karena saya nggak cukup kreatif unfortunately ya. Jadi maksud saya adalah bukan sampel yang bagus, tetapi saya setidaknya menceritakan apa yang saya jalanin aja. Jadi saya tuh S1, S2, S3 economics terus. Boring. Lempeng. Ya karena itu tadi ya saya merasa penasaran dan saya wow, economics is fascinating subject sih. Gila banget. Itu economics bukan accounting dan manajemen ya. Kalian udah tahu bedanya ya. Jadi economics ya mikirin social welfare, ya, options of policies, cara pengambilan keputusan dan seterusnya. So waktu saya di luar negeri yang PhD itu di kelas itu hanya 18 students. Itu laki-laki dan perempuan, banyak perempuannya. Oh. Jadi meskipun economics itu dikategorikan sebagai masculine subject, karena banyak math-nya. Udah, nah kita math tuh nggak ngomong angka ya, tetapi alfa, beta, theta, gamma, triple integral dan segala macam. Jadi deductive logiknya itu dibangun if then set teori dan segala macam. So secara ilmu dikatakan, karena saya pernah dengar nih di profesor saya bilang bahwa itu masculine subject karena sangat STEM gitu. Tetapi kemudian di kelas ternyata lebih besar jumlah mahasiswa perempuan. Dan 5 students dari China itu semuanya perempuan. Dan yang berprestasi paling pintar di kelas itu adalah perempuan. Dan ini sebenarnya agak common kalau saya tidak salah nih. Ada statistik yang mengatakan sebenarnya education attainment antara laki-laki dan perempuan itu di setiap jenjang itu antara laki-laki dan perempuan sama. Tapi kalau mengatakan siapa yang berprestasi di kelas cenderungnya perempuan. Karena perempuan tekun gitu, belajar, cowok banyak main ya. Distraction gitu kan. Nah, jadi katanya perempuan tuh selalu yang berprestasi di kelas. Dan itu di kelas saya itu yang terjadi. Nah, kemudian ketika kita jadi karena kalau kita itu ya berprestasi di kelas, maka ketika kita menjadi teaching assistant, jadi saya itu pas master beasiswanya Fulbright, pas PhD saya 1 tahun pakai beasiswanya UGM yang didanai untuk nyekolahin dosen-dosen oleh World Bank 1 tahun, karena saya habis itu tahun kedua nggak lanjut meminta beasiswa itu karena saya memilih jadi teaching assistant supaya saya ada pengalaman mengajar di Amerika.
Karena buat saya itu akan memberikan bekal buat saya untuk confident dan ngajar benar ketika di Indonesia. Setidaknya standar yang saya pakai ada standarnya US class. Nah, terus kemudian dari teaching assistant kemudian ya karena feedbacknya bagus, terus kemudian saya tetap bisa maintain responsibility saya sebagai PhD student. Karena itu saya kemudian jadi instructor. Itu instructor di US itu hanya boleh PhD student yang telah menyelesaikan seluruh coursework dan sudah lulus preliminary exam. Nah, tinggal nulis disertasi ibaratnya. Jadi teorimu sudah kafah nih, sudah lengkap. Nah, jadi silahkan ngajar. Nah, ternyata di situ pun juga yang dapat award untuk student teaching itu dinilai bagus, itu juga mayoritas perempuan. Nah, jadi kalau bicara tadi tentang laki-laki perempuan, sebenarnya saya melihat tadi statistiknya setidaknya dari yang saya alami adalah perempuan itu tekun, perempuan itu berprestasi. Nah, tapi kalau kemudian kita melihat dengan data Angkatan Kerja Indonesia itu agak lain. Karena education attainment sama, tetapi labor force participation rate atau tingkat partisipasi kerja perempuan itu way below laki-laki. Laki-laki is like 87%. Kalau perempuan itu 50s, ya 50-an lah. Sekarang ini lately agak naik jadi 57 kalau nggak salah, awalnya tuh hanya 51, 54 itu mentok. Nah, jadi kalau dalam perspektif ekonomi pasti adalah ini agak waste of resources. Karena apa? Karena untuk mengenyam pendidikan itu ada investment di situ, tetapi kalau kemudian investasinya itu tidak kemudian termaterialisasi, itu agak sayang gitu ya. Paham saya bahwa perempuan kan kita mendidik atau membesarkan anak, tetapi sebenarnya laki-laki perempuan dalam rumah tangga membesarkan anak, terus habis itu kemudian perempuan mungkin masih bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah gitu ya, sehingga tidak kemudian tadi investasi yang sudah kucurkan selama dia berpendidikan itu kemudian menjadi kurang optimal gitu. Ya. Karena problemnya itu ya, walaupun secara edukasi lebih pintar perempuan, tapi kan balik lagi penyerapan tenaga kerjanya. Betul. Berarti kan ke siapa? Bagaimana mindset industri juga dalam nge-treat labor force yang ada kayak gitu. Kemudian gimana nyerapnya, gimana persepsi. Karena kan semuanya baliknya ke persepsi ya. Betul. Kenapa perempuan nggak diserap? Karena ya itu ada mindset yang kayaknya lebih bagus laki-laki deh. Karena kalau leadership kayaknya lebih tegas laki-laki deh. Nanti yang paling banyak nanti perempuan pakai nikah, feeling kebanyakan. baperan, Nanti perempuan kalau udah punya anak atau kalau sudah nikah ada cuti hamil gitu. Betul. Itu kan banyak jadi poin ketika sebagai employer untuk meng-hire pekerja perempuan juga. Betul. Oke, mantap. Kalau kita ngomongin masalah banyak banget Bu, kemarin leaders yang masuk ke komen kita ngomonginnya adalah susah nih nyariin fresh grad di Indo. Fresh grade-nya 1 baru lulus minta gajinya gede. Tapi ketika di interview secara skillnya kok gini gitu. Itu kemarin sempat muncul perdebatan ya di kolom komen ya. Ada yang bilang kayak, ya nggak gitu juga main ngejudge fresh grade kayak apa. Ya lu juga sebagai employer mau nge-hire-nya fresh grade tapi pengennya skillnya lengkap gitu. Pandangan Ibu sendiri mengenai status fresh grade di Indonesia, kondisinya sendiri seperti apa sih Bu? Apakah benar nih secara datanya tuh memang kondisi fresh grade Indonesia memprihatinkan, atau sebenarnya memang ini feelingnya para employer aja yang sedang frustasi mencari pekerja? Kalau statistik itu menunjukkan ya setiap tahun itu lulusan SMA sederajat ya. Jadi SMA, SMK, Madrasah Aliyah yang tidak melanjutkan perguruan tinggi, mau di 1, di 2 atau di 3 maupun S1, itu per tahun 1,8 juta orang. Kalau tidak melanjut kuliah, very likely dugaan saya itu berkorelasi dengan kesejahteraan ekonomi keluarga. Jadi dia pergi ke job market hanya dengan bekal ijazah SMA. Sedangkan kemudian lulusan perguruan tinggi sendiri yang itu bukan alasan ekonomi mestinya, itu setiap tahun 1,7 juta per tahun. Jadi per tahun itu jumlah yang cari kerja total ya itu ada 3,5 juta orang. Nah itu tidak, saya yakin pasti sedikit sekali yang itu memulai usaha kan. Nah
Jadi assume lah itu angka itu adalah mereka semua yang kemudian vlog in di labor market cari pekerjaan. Sekompetitif itu loh pekerjaannya. Sekarang job openings-nya bagaimana? Nah, job openings yang terjadi yang saya lihat itu adalah tentu saja bagaimana kita melihat jumlah lowongan pekerjaan. Ya, yang prakerja bisa lihat itu adalah kita kan pakai job portal. Kita integrate dengan 3 job portal terbesar dan kita juga scraping 7 job portal lain. Kita lihat ini pola-polanya dari job titles yang paling banyak dibutuhin, kemudian skills yang kemudian dibutuhin. Nah, memang mayoritas dari lowongan pekerjaan itu mengharapkan ada experience minimal adalah 1 tahun. Jadi bagaimana kemudian fresh graduate diharapkan untuk punya pengalaman ketika mereka baru fresh graduate, dong gitu kan. Jadi kalau teman-teman itu tadi upset itu ya, tapi kalau saya penyikapannya adalah bukan, aku kurang suka kalau kemudian kita itu fingersnya ke sana. Tetapi oke deh, faktanya adalah saya butuh kerja. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk kemudian meet the expectation dari employer. Nah, kalau kayak gitu saran saya sih buat teman-teman yang mahasiswa atau apa, tahun pertama kan kalian di perguruan tinggi atau apa mungkin belum ngerti ya dengan dunia segala macam. Udah deh, pokoknya kuliah, tapi kemudian mulai bangun profil kalian. Terus tahun kedua kan sudah 1 tahun kayak agak ngerti nih. Oh, economics itu kayak begini. Oh, engineering itu kayak begini dan segala macam. Oke, tahun kedua mulai kemudian lihat-lihat, kamu itu lowongan pekerjaan apa sih yang atau bukan lowongan pekerjaan. Biasanya orang ngertinya aku pengen kerja jadi apa, ya kan? Kamu pengen jadi apa sih? Misalnya, saya pengen jadi tenaga keuangan, akuntan atau apa? Oke, atau lawyer di mana misalnya law firms gitu. Ya udah, kamu coba-coba lihat tentang lowongan pekerjaan dari ya law firms itu kayak apa. Kan sekarang kan terbuka di job portal. Oh, yang dibutuhkan ini itu segala macam, pengalamannya ini bisa menguasai ini itu gitu, segala macam. Nah, karena kamu sudah agak tahu tentang mata kuliah dan segala macam tahun pertama, tahun kedua kemudian kamu explore tentang apa sih sebenarnya requirement yang dibutuhkan dari pekerjaan yang saya nantinya mau tekunin, itu mulai tahun ketiga you dalemin itu skill-skill itu. Dan ketika kamu punya profile dan ketika student, kamu bisa kok kemudian saya mau kerja volunteer. Atau kemudian saya mau jadi asdos, saya mau jadi asisten lab, saya mau jadi apa. Udahlah, karena apa? Itu bisa saja nanti di CV kamu dianggap sebagai pengalaman kerja. Jadi jangan nyalain itu, tapi kita siasati, bahasanya gitu kan. Nah, itu ekspektasinya, so bangun itu ketika kalian itu kuliah. Nah, terus habis itu yang di tahun ketiga itu mulai kemudian invest sama network dari para alumni. Alumni kakak-kakak angkatan itu sekarang sudah di sini situ tuh, udah itu belajar sama mereka, bikin network sama mereka. Kak, kalau ada kegiatan ini ajain dong, atau proyekan. Kemudian update proyekan aku jadi apalah itu untuk bantu. Karena apa, sekali lagi selama ada rekomendasi, selama ada pengalaman itu bangun. Baru keempat lu hajar itu ke lautan luas itu. Dan kemudian teknik untuk wawancara, nulis CV dan segala macam, profil itu digosok, itu lakukan. Karena apa? Ada orang yang pintar kemudian dia nggak bagus soft skillnya, dia nggak bisa tepat waktu. Dia ketika wawancara atau apa kayak jual mahal, kemudian berpakaiannya dan segala macam. You mesti prepare. Dan kalau perlu, ini saran saya, jangan kepedean ya. Artinya gini loh, interview itu kan kalian udah tahu lah tipe-tipe interview yang ditanyain kira-kira apa. Udah deh, kalian mungkin bikin deh. Dan ini kalau teknik saya nih, saya nggak cuma sekedar baca kemudian yang ditanyain ini kira-kira ini. Enggak, saya nulis dan jawabannya itu saya tulis. Kenapa? Karena dengan menulis saya merenungkan dan saya kemudian berpikir lebih keras, serius. Ketika kamu nulis, kamu itu sebenarnya menginternalize itu di dalam your mind, even your soul, bahwa aku pingin kayak gini terus. Dan ya sedikit dipoles gitu kan, biar strategik, kelihatan indah, kelihatan itu forward looking, ambitious enough. Itu kamu tulis dan reflect. Kalau kamu honest, jawabannya adalah gini. Kamu membaca dirimu dalam pertanyaan-pertanyaan itu, pikiranmu itu. Tapi kemudian stop, kemudian besok atau lusa kamu baca lagi tuh tulisan kamu atas pertanyaan-pertanyaan itu. Ternyata gue terlalu BS ini. Nanti kalau ini atau ternyata gue terlalu low profile. Atau kemudian this is just right. Tapi ini kalau terlalu jujur ternyata malah mengungkap weakness. Ya poles lagi. Begitu sudah, coba deh role playing. Tapi kan kadang kita malu, masa role playing sama parent? Enggak deh. Gitu. Ya udah deh, kamu ngomong sendiri, kamu rekam sendiri. Cara kamu menjawab dan segala macam, kalau itu ada online interview, offline interview, itu kan sekarang udah ada lah kamera segala macam untuk itu.
dan kamu bisa menjawabnya cepat lancar. Kalau kamu masih forget about it. Ulang lagi. Pertanyaan saya, effortnya sudah segitu atau enggak? Waduh, tuh. Gua itu orangnya kayak gitu. Semuanya itu kalau mau maju perang itu harus prepared. Dan sometimes untuk prepared itu you have to be silent, dan kamu udah deh diem di ruangan dan segala macam. Karena apa? Kamu harus prepared. Begitu opportunity itu buka, wawancaranya besok ya enggak lagi. I'm ready anytime. Dan jangan lupa jawabanmu itu adalah dokumen hidup. Update terus. Karena bisa saja habis itu kamu masih bantu lagi kakak angkatan ini. Jadi the best story yang kamu punya apa gitu. Menurut aku kayak gitu ya Din ya. Aku nggak suka gini-gini. Ada ya, urusin sendiri deh yang bisa kamu kontrol. Iya. Si fresh grad yang 3,5 juta itu bahkan sekarang harus bersaing dengan orang yang sudah di job market tapi kena layoff kah? Karena kan kondisi job market juga sekarang bisa dibilang tidak sedang oke ya. Investor ke startup pun sekarang udah banyak tuh di berita-berita startupnya mulai tutup gitu-gitu kan. Bahkan jadi si fresh grad ini harus bersaing dengan mereka yang sudah punya pengalaman lebih dari 2 tahun sedang mencari kerja juga. Bahkan karena si orang yang punya pengalaman ini tahu kondisi marketnya seperti apa, mereka bahkan beberapa bersedia untuk turun ya. Turun level, turun gaji cuma demi mereka bisa survive di job market. Sebagai fresh grad tadi kalau misalnya memang belum masuk ke dunia kerjanya, belum masuk ke job market sebagai mahasiswa mungkin bisa gitu mulai proyekan segala macam disiapin dari tahun ketiga. Kalau mereka sudah lulus nih Bu, terus mereka harus bersaing dengan upcoming fresh grad, terus dengan orang yang kena laid off, orang yang bahkan punya pengalaman bertahun-tahun nggak kena laid off tapi memang pengen nyari opportunity baru juga. Itu kan harus bersaing sama si fresh grad juga. Ada nggak sih Bu mindset atau yang bisa dilakukan sama si fresh grad ini untuk bersaing di job market? Kayaknya pertama tadi aku bilang know yourself. Jadi yang preparation itu sebenarnya kan jawaban atas itu ya. Know yourself, pikiran-pikiran kalian. Karena kadang-kala kita itu tidak sempat berpikir atau terlalu malas untuk mempertanyakan hal-hal. Jadi know yourself sehingga kemudian kalian prepare ini teman-teman yang mau lulus ini bagaimana kemudian pergi ke job market dan kompetitif. Jadi itu be honest dan segala macam dan prepare tadi. Nah setelah itu jangan lupa teman-teman, yang teman-teman bawa itu kalau itu tadi yang saya sampaikan itu teman-teman betul lakukan. Bagaimana bisa lebih kompetitif dibandingin sama yang kena layoff. Setidaknya kalian itu mulai dari harga yang murah. Ayolah kita be honest lah. Yang di layoff itu kadang sudah terlalu mahal. Nanti insuransinya keluarga apalagi dan segala macam. KPR-nya ya Bu. Iya. Nah tapi teman-teman ini kita sebagai fresh graduate itu pasti rate-nya beda sama mereka yang sudah punya experience. Dan perusahaan itu kan tidak sekedar melihat metriknya adalah pengalaman, tetapi cara membawa diri dan segala macam lah itu. Tapi satu hal kalau menurut saya adalah juga teman-teman jangan kemudian saya menghadapi ini nih. Jadi kalau kalian merasa bahwa itu par sama yang kena layoff, berarti kan kita bicara tentang rate-nya yang diharapkan adalah segitu. Teman-teman kadang kita harus berpikir bahwa ini adalah repeated games dan itu infinite time. Kadang kita itu ngalah di satu tetapi untuk build yang lain. Jadi jangan hanya aku harus menang dari setiap game. Enggak. Kadang di sini metriknya adalah oke, saya bisa ngalah in terms of gaji, tapi saya akan menang dalam hal reputasi, pengalaman atau apa. Gue akan hajar habis-habisan nih untuk belajar di situ, untuk membangun yang pertama, yang from 0 to 1 in a real job ya, bukan pada saat kuliah bantu-bantu kakak angkatan atau apa itu. Jadi metric of suksesnya atau itu dibikin banyak, yang udah itu adalah time horizonnya, itu harus panjangin. Nah tapi tadi lu nggak akan bisa meyakinkan employer kalau kamu sendiri nggak kenal dirimu, piye? Ya kan? Nggak bisa. Semarangnya udah keluar nggak bisa. Piye tadi udah. Nggak bisa. Iya. Tapi kan kayak gini Bu ya, kayak konteks dalam pemikiran tadi itu kan butuh wisdom. Ya kan? Butuh time horizon juga gitu untuk bisa berpikir seperti itu. Sedangkan di era sekarang yang semuanya serba instan dan semua sosial media digital yang mengedepankan dan mengglorifikasi sukses di usia muda. Sehingga pemikiran seperti itu, kalau saya masuk kerja, saya harus bisa dapat gaji cepat tinggi dong. Kalau enggak saya kapan kayanya? Part of investment. Biaya kuliah sekarang mahal. Masa gitu lulus gajinya cuma di bawah UMR bahkan atau UMR gitu kan. Kuliahnya aja sekarang berapa ratus juta gitu. Benar. Kadang mindset investasi dari kuliah atau sekolah atau pendidikan yang diikuti jadinya seperti itu kan Bu. Mindset investasi itu harus.
Meskipun yang berinvestasi adalah orang tua kita. Betul. Jadi kalau kita mau honest, yang investasi adalah orang tua. Tetapi yang menikmati returnnya harusnya adalah kita kan. Itu udah beda orang, udah beda generasi. Tapi kalau saya pikir bahwa ya kamu akan mencoba yang terbaik, ya. Tetapi orang Jawa bilang harus sembodo. Sembodo itu harus par. Kalau kamu mau shoot high, effortmu high nggak? Kamu high achiever sejak kuliah nggak? Kalau enggak ya mimpi dong gitu. Jadi harus kerja kerasnya itu ada itu. Dan kalau itu nggak, kayaknya orangnya santai atau apa, itu probabilitas sekian deh. Tapi nggak ada orang sukses itu yang nggak kerja keras, nggak ada ceritanya gitu. Nah terus habis itu untuk tadi ya dapat wisdom kayak gitu. Itu yang ngomong bahwa saya kuliah biayanya segini mahal, kemudian saya minta gajinya tinggi. Coba deh benar-benar sudah pernah ngitung return on investment belum? Assume bahwa duit yang di-spend orang tua kamu selama 4 tahun kalikan sekian semester, SPP ditambah dengan biaya hidup atau apa kalau kamu di-send out sama orang tua ke kota lain dan segala macam, then kamu expected untuk kerja berapa lama, dan gaji kamu harusnya berapa untuk IRR-nya segini dan segala macam. Coba deh hitung. Nah, tapi saya tuh paham bahwa kita tuh bekerja sekalipun itu bisa dianggap sebagai investment, yang itu akan membuat capacity kita menjadi semakin besar, sehingga itu nggak konstan. Yang low, sekali lagi tadi saya bilang metric of success in terms of monetary payoff itu bisa saja itu adalah rendah dulu, tapi kemudian habis itu accelerate up, bahkan eksponensial begini. Jadi tadi time horizonnya dipanjangin. Kemudian yang selanjutnya adalah, dan saya pikir orang tua akan jauh lebih sedih gitu ya kalau kita mau memasukkan dalam fungsi utility of success dan payoff return on investment itu adalah perasaan orang tua ketika anaknya gak kerja-kerja. Karena kalian terlalu overvalue diri kalian gitu. Terlalu idealis ya. Iya. Dan nanti ketika kalian dewasa dan segala macam, ditempa segala macam, mungkin kalian ya, oh ya, life is not always beautiful dan segala macam, tetapi kalian selalu count your blessings di setiap tahapan itu, menjadi wiser, stronger, segala macam. Wah itu gila deh, itu nggak bisa dihitung. Gitu. Ngomongin high achievers sama investasi orang tua. Ini kan metriknya gede ya. Terutama kalau kita ngomongin di Jawa mungkin iya, keluarganya berada, investmentnya bisa lebih gede. Tapi untuk mereka yang di luar Jawa, investmentnya lebih kecil. Karena mungkin kapasitas kapitalnya berbeda. Dan ini akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikannya, institusi tempat mereka kuliah universitas, kemudian mungkin di SMA-nya juga kayak gitu. Dan ini kan sort of memberikan kontribusi terhadap faktor apakah orang lulusan ini persepsi employer ya, bahwa lulusan universitas ini akan lebih bagus daripada ini universitas apaan yang nggak pernah dengar kayak gitu kan ya. Berdasarkan data Bu, gimana caranya mensiasati kayak ini orang universitas 13 September kayak nggak pernah dengar gitu apa pun itu lah ya, dengan yang 31 Februari nggak ada tuh. Gimana tuh Bu? Karena gini, high achievers di universitas 30 Februari pasti beda dengan yang biasa-biasa aja high achiever-nya di UI, UGM misalnya. Gitu. Saya akan bilang gini, teman-teman yang di luar Jawa yang denger ini, kalian jangan kecil hati. Justru kalau kalian itu kemudian sekarang di luar Jawa yang itu sebenarnya talents agak scarce, itu ada opportunity buat kalian. Apalagi banyak kan sekarang juga beberapa industri itu sudah mulai kemudian masuknya adalah ke luar Jawa. Nah, jadi count your blessings di situ bahwa kalian itu sebenarnya punya potensi sebagai SDM yang unggul karena sekeliling itu talentsnya limited. Beda sama Jakarta. Itu sudah melting pot, bahkan kita competing sama international talents, right? Kedua adalah bagaimana kemudian kalau teman-teman itu kampusnya bisa-bisa saja karena ya adanya itu. Saya akan bilang begini, William. Memang jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang perguruan tinggi berarti mulai dari D1 sampai dengan ke atas ya, sampai dengan S3, dan kemudian bisa wujudnya adalah sekolah tinggi, akademi, politek, universitas segala macam itu 4.500. Kamu kalau saya minta untuk nyebutin perguruan tinggi aja 100 aja udah gelagapan, benar? Berarti kan banyak tadi perguruan tinggi yang kemudian jarang kita dengar, biasa-biasa saja, lokal bahkan. Tapi buat teman-teman ini, tadi ingat kembali kayaknya jawaban saya di pertanyaan 1 atau nomor 2 yang build your
itu tadi profil kalian mulai dari sejak tahun pertama kuliah dan terus. Keuntungan dari generasi sekarang itu adalah kalian itu sumber belajarnya itu limitless. Kalian bisa belajar dari podcast, dari apapun, emosi dan segala macam. Kalian tuh bisa belajar. Jadi jangan biarkan kalian terkungkung oleh keterbatasan fisik yang ada di sekitar kalian. Kampusku cuman kayak begini, dosenku cuman begini. Kemudian pekerjaan yang ada cuma kalian bisa kemudian menjadi virtual assistant atau apa, kerja remote itu bisa banget. Sekarang udah hari digital. Ilmu pengetahuannya sudah tidak terbatas banyak. Justru sekarang adalah kemampuan untuk mensortir, menyeleksi. Karena otherwise itu terlalu banyak noises yang kita tidak bisa pilah-pilah. Jadi gunakan setiap waktu. Saya tanya deh, beneran ya kalian gunakan waktu kalau misalnya kita bicara kerja itu 8 jam itu untuk belajar. Kalau student itu kan tugasnya belajar, kerjaannya kan belajar. Kuliah 2,5, bener nggak sisanya itu kalian belajar? Kalau belajar ya cari sumber belajar yang benar. Bener-bener duduk kayak gitu, break, lagi duduk, break gitu. Saya waktu kuliah belajar 14 jam tiap hari, termasuk Sabtu Minggu. Itu ambis Bu ya. Dan sekarang pun saya merasa waktu saya untuk belajar itu kurang. Karena tiap hari baca surat dan bikin memo aja dah. Membaca regulasi, baca terus. Tapi saya sendiri untuk widen my perspective. Saya ini kan dunia itu luas banget dan saya ini sudah dibilang adalah ini nasional loh. Jadi jangan sampai saya tadi ketakutan saya ada bikin salah positioning policy atau program prakerja itu ada di mana, saya takut. Nah, karena itu saya butuh belajar, dan belajar itu nggak bisa di kantor karena di kantor diketok terus untuk ini gimana bu. Jadi saya butuh diam dan bahkan merenung setelah mendengar aja. Kan kita kontras dengan apapun yang kita kerjakan. Itu teman-teman perlu lakukan dalam levelnya teman-teman yang masih kuliah, masih muda. Tapi anak muda sekarang jago-jago deh kalau benar-benar mau belajarnya seperti itu gitu. Nah, tapi kemudian untuk yang tadi ya bicara tentang pingin instan itu, sabar. Semua ada prosesnya. Kalau saya sih kayak gitu. Mungkin bukan material itu ya payoff yang kita dapetin, tetapi yang lain itu kita bisa dapetin gitu dalam proses itu. Jadi sabar. Kalau yang informasi instan, bahkan klip-klip reels atau apa, udah deh sabar. Sekali lagi itu men-trigger, tetapi kalian harus kemudian nyemplung kepada sesuatu yang lebih panjang, lebih dalam, lebih sistematik gitulah, lebih utuh. Gue tim yang menganggap edukasi itu part of long term investment sih. Bener sih. Gak bisa kelihatan dalam jangka waktu dekat. Tapi karena Ibu tadi ngomong belajar, how important trainings to survive in job market, Bu? Itu pada mati ya lebih baik lah itulah. Dina, kalau saya pikir ya, yang paling ditakutkan orang itu apa sih? Terutama orang dewasa. Diri kita itu dianggap tidak berguna, betul? Ya udah itu aja. Kalau kita pengen berguna dalam hal apapun ya, belajar. Jadi seorang kakek, kita juga pengen berguna untuk anak cucu kita. Kasih advice, kasih bantuan segala macam, kasih pandangan pengalaman hidup, nasihat lintas generasi gitu ya. Nah, terus kemudian jadi orang tua. Wah, itu lebih serem lagi. Ada anak-anak yang kita perlu untuk kemudian perjuangkan masa depannya. Jadi kalau kita nggak belajar, kita statik, anak-anak kita akan mencontoh itu. Kultur itu kan dibangunnya paling kuat ada dari keluarga. Bapak ibu saya yang lulusan SMA itu saya nggak tahu, amazing bahwa penghargaan terhadap pendidikan itu luar biasa. Karena itu di sekolah kan, saya SD itu sekolahnya swasta. Karena apa? Disiplin itu. Sesimpel itu, disiplin. Gitu. Nah terus habis itu SMP yang bagus, SMA yang bagus. Bahkan waktu itu bapak saya itu pingin kemudian, karena saya adalah yang paling pintar ya di keluarga, ini anak ini pintar terus, juara mulu gitu kan. Nah terus nanti Mbak Deni kuliahnya di luar negeri, di Australia. Padahal bapakku tuh gak pernah ke Australia, bahasa Inggris aja gak bisa. Tapi itu, cuman kemudian ada krisis ekonomi 98. Udah duit itu udah kacau itu udah gitu.
utang jadi cucut gitu. Sebelumnya juga kebijakan ekonomi tight money policy, gebrakan Sumarlin 1 2. Saya waktu itu SMA nggak ngerti gebrakan Sumarlin 1 2 itu apa. Tapi yang saya tahu adalah waktu itu utang keluarga tinggi banget. Kemudian kita gade ini gade itu segala macam. Terus kemudian bapak saya masih inget deh. Gimana beliau itu kemudian menyampaikan sama saya, Mbak Deni, Bapak nggak bisa nyekolahin lagi ke luar negeri. Jadi Mbak Deni sekolahnya di Indonesia aja ya. Nah terus kemudian saya masuk ke UGM tanpa tes. Ya udah saya bersyukurin itu. Nah dan saya alhamdulillah dari ekonomi yang semula saya tahu itu nilai saya paling buruk di SMA adalah ekonomi karena menghafal. Itu kemudian saya ketemu sama dosen-dosen saya di UGM, sebagian besar sudah almarhum. Itu yang kemudian mengintroduce saya pada economics, the real economics yang itu kemudian saya kagumi dan saya senengin dan saya selalu penasaran dan fall in love itu. Jadi dosen saya itu yang membuat kemudian itu pentingnya instruktur, pentingnya kemudian belajar itu bisa kemudian membukakan perspektif dan membuat kita jatuh cinta kepada sesuatu yang tidak pernah kita terpikirkan sebelumnya. Dan di prakerja banyak sekali anak-anak seperti itu. Yang semula mungkin bingung milih pelatihan apa, kemudian saya ambil ini deh. Jatuh cinta di situ dan kemudian jadi terjerumus. Nah, dalam bidang itu, jadi senang digital marketing, semulanya adalah lawyer, kemudian jadi senang STEM atau programming padahal sebelumnya adalah SMK-nya SMK bukan jurusan IT. Terus kemudian jadi kuliahnya ngambil programming dan segala macam. Kita lihat seperti itu. Sesuatu dunia yang terpapar, kita jadi terpapar dengan dunia yang baru itu, terus kemudian kita jatuh cinta dan kita kemudian pingin menekuni di sana gitu. Yeah. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Betul. Belajar hal baru. Yang penting belajar. Betul. Ya. Kita mau jawab-jawabin pertanyaan netizen karena pertanyaan netizen ini sabar-sabar ya Bu ya kalau baca komen netizen. Oh gitu. Sesuatu yang nggak boleh baca, Ibu nggak boleh baca. Konkret. Ini Bu 3,5 tahun ya dari I put the gadget on my back. Sakit punggung kayaknya. 3,5 tahun cum laude, expected lulus dan langsung dapat kerja. Ternyata harus dapat magang dulu lah, harus cakep lah, inu lah, freaking UMR. Also remember nowadays kampus PTN Indonesia seharga iPhone per semester. Apa yang salah dengan situasi akademi dan lapangan kerja di Indonesia, Bu? iPhone. Probably kayak nyangkut ini ya, yang waktu itu lulusan UI nggak siap kerja, kalah sama yang lulusan SMK vokasi betul, gitu ya. Tadi kalau saya sih kembali ini ya, ada hal yang bisa kita kelola, ada hal yang tidak bisa kita kelola. Dan saya sih sekali lagi mau institusinya sebagus apa, institusi pendidikan ya, kita kan yang butuh untuk sukses itu kita. Jadi tadi self manajemennya itu kita harus upayakan ke sana. Ini sudah IPK kuliah 3,5, kemudian tadi cum laude. Ini juga perlu saya sampaikan nih. Dulu zaman saya itu yang cum laude satu angkatan itu paling-paling 5 orang, 3 orang. Itu jagoan semua, jawara semua lah. Jadi itu. wow ya kalau punya cum laude saat itu ya. Sekarang banyak banget yang IPK-nya di atas 3,5. Aku nggak ngerti. Dan pada saat saya ngajar, saya nilainya kan ya kalau A itu benar-benar yang benar-benar target bukan bell curve. Jadi kalau bell curve-nya tuh bodoh ya saya D-in semua atau C-in semua gitu. Karena apa? Saya keras begini supaya kemudian kalian belajar. Karena I do care. Aku nggak butuh popularitas. Tapi saya pingin my student really study dan earn grades. Sehingga ketika mereka ke job market itu nendang bener deh. Kalau yang namanya ini jadi ada pembeda antara anak cum laude sama anak yang gitu. Itu tuh ada pembeda. Tapi kalau itu kemudian ininya geser, market jadi nggak bisa ini evaluate ini sebenarnya sejawara apa anak-anak ini gitu. Nah, jadi ini teman-teman, jadi itu satu hal adalah tentang self management sama kalau ada di kampus ya saya melihat mungkin ada IPK itu sekarang relatif tinggi-tinggi ya. Mungkin by 0.5 percentage point gitu ya. Jadi itu terus kemudian yang kedua adalah tadi teman-teman sebagus apa prepare untuk yang skill study dan ngelongok lowongan kerja yang diharapkan pada saat kuliah dan kemudian melengkapi. Kalau kemudian saya harus melihat gini ya, kalau perguruan tinggi itu sepenuhnya adalah untuk prepare orang itu siap di job market itu nggak ada ceritanya. Nggak ada kok perguruan tinggi yang kayak gitu.
Tetapi bahwa kurikulum yang disusun itu selain kemudian membuat kita itu menjadi ya kuliah itu harus, kan itu sudah mentok ya namanya kuliah itu kan nggak ada yang lebih tinggi lagi. Itu membuat kita itu sebagai manusia yang kemudian punya penghargaan terhadap atau bisa dialektika di any cross lintas bidang. Melek, punya sikap yang tepat. Menyikapi informasi, menyikapi facts, menyikapi public discussion dan segala macam itu punya penyikapan yang tepat. Saya ekonom, saya misalnya mendengarkan saintis gitu ya ngomong gini gitu, dokter atau apa ngomong itu, saya punya penyikapan yang tepat, saya punya critical thinking-nya tepat. Itu dulu. Terus kemudian jadi penyikapannya benar, wawasannya itu luas, dia bisa bersikap sebagai seorang intelektual di masyarakat. Kalau to create itu udah paling tinggi kan. Saya ekspektasinya itu dulu deh. Itu udah dibangun nggak fondasinya. Kemudian di semester-semester yang agak akhir itu baru kemudian kurikulumnya disusun supaya itu kemudian tidak disconnect dengan job market. Apa yang dituntut di job market. Practical skills atau apa tuh bisa kemudian jadi ekstrakurikuler. Bisa kemudian jadi katakanlah selalu menjadi topik, 2 topik terakhir dari setiap pertemuan di kelas dan segala macam. Yang kita bisa judulin adalah misalnya saja Microeconomics at the Frontier. At the frontier artinya kan the latest itu ada kayak gini gitu. Nah, tetapi kan itu membutuhkan instrukturnya, dosennya. Itu kemudian satu ada kalau tidak dipaksa ya dia kemudian harus bisa tahu bahwa oh ya, saya harus introduce ini untuk kebaikan anak-anak. Nah, faktanya itu mungkin ya itu kurang. Yang itu bagian yang di belakang itu ada update yang the recent development di dalam field itu apa yang itu membekali mahasiswa dengan hal yang sifatnya praktikal. Jadi bukan sekedar teori atau riset atau apa, tapi benturin sama yang the current practices, current data, current saya nggak tahu lah ya state of the art, balikin lagi ke teori sehingga anak-anak itu kemudian internalize, terasah pikirannya dengan isu-isu yang sekarang. Soft skillnya atau apa ya bagusin. Untuk kemudian cuma tuntutannya banyak kalau employer ya pasti gitu ya karena dia pingin pasti mencari the best employee ya. Iya. Komen kedua dari GD Jayum, masih pengangguran karena persyaratan loker yang tidak masuk akal, gajinya di bawah rata-rata, jauh sekali bahkan nggak menyentuh angka 1 juta. Soal ini pula banyak loker yang begitu. Kemudian banyak perusahaan buka loker buat agenda akal-akalan HR-nya aja biar kelihatan gimana? Biar kelihatan kerja padahal sebetulnya tidak akan diproses meskipun pendidikan dan pengalaman sudah tinggi. Selebihnya program prakerja tidak salah, yang salah itu tetap pada industri yang kesannya masih semena-mena dalam membuka loker. Banyak ya Bu ya sebenarnya perusahaan sekarang yang buka gajinya bahkan di bawah UMR gitu. Padahal sebenarnya ada regulasi pemerintah penentuan UMR. Walaupun aku sebagai employer yang punya bisnis gitu ya, kadang juga kita ngelihatnya kayak anjir ini pemerintah naikin angka UMR aja kagak mikir nih employer mesti gimana ngebayarnya kalau makin lama makin tinggi UMR-nya, kondisi angkatan kerjanya atau pekerjanya juga kadang apakah worth to pay dengan harga UMR-nya itu kan kadang suka miss dari kalkulasi lah mungkin. Jadinya banyak perusahaan yang menaruh harganya fresh grade atau harga gajinya bahkan di bawah UMR. Pandangan Ibu sendiri seperti apa Bu? Mungkin secara basic sih ya, setiap perusahaan itu pasti dia akan ngukur sebenarnya saja kemampuan dia. Terus habis itu keekonomian perusahaan itu, terus kemudian oke deh. Kalau dia serius mau mengisi position itu untuk membantu kinerja perusahaan, dia pasti nggak akan main-main harusnya. Bahwa ini kan kayak jual beli sebenarnya, bahwa biasanya itu dia sebagai pembeli ya itu akan nawar semurah mungkin. Nah sedangkan kita sebagai penjual maunya dapat juga setinggi mungkin. Akhirnya ketemu equilibrium di tengah. Gitu. Isunya adalah equilibrium ini kan tidak diketahui sampai kemudian terjadi bargaining. Tapi kalau kemudian ya ini tadi yang kayak pura-pura sebenarnya biar pura-pura kerja dan segala macam, saya pikir bagus untuk juga. Ini kan sudah platform udah terbuka segala macam ya. Itu untuk kemudian kayak kasih simbol gitulah ya. Tidak semuanya eksplisit bahwa yang di sini kayaknya tipu-tipu nih. Tipu-tipu atau ghosting atau apa segala macam. Tapi ingat segala konsekuensinya jadi hati-hati gitu ya. Supaya kemudian setidaknya tidak ada kemudian
ada sebuah mekanisme of punishment gitu ya kepada perusahaan yang ngasal-ngasal buka tapi sebenarnya nggak buka ya gitu. Nah terus kemudian yang lain sih saya pikir ya, sekali lagi teman-teman, UMR is one thing, tetapi kemudian supply demand another thing, itu adalah fakta. Dan ketika kita melihat tadi job market, excess supply of labor itu ada. Jadi saya sarankan pada teman-teman untuk ya apa namanya tadi ya, non-traditional job itu juga dieksplor. Karena job portal itu menunjukkan tren adanya remote working atau hybrid working. Terus kemudian modelnya adalah proyekan. Jadi jangan kemudian kita menyerang atau apply kepada traditional job yang itu adalah full time employee, karyawan kayak begitu, yang itu kontrak tahunan dan segala macam. Karena teman-teman mungkin perlu juga ngeset atau rebalance lagi priority-nya teman-teman itu untuk kerja itu apa. Kalau saya terus terang aja sangat insecure ketika nol saya belum pecah ke 1. Yang penting adalah mecahin nolnya dulu ya. Kalau saya akan kayak ya, gitu. And then after that we'll see. Karena apa? Ini repeated game, bukan one shot game. Setuju. Jadi kalau perusahaan saya sudah kasih yang kayak begini, sudah bargain kayak gini-gini, tapi kan teman-teman ketika ini lempar dart berkali-kali, kalau dapatnya adalah kok 5 masih di bawah UMR mulu, jangan-jangan memang equilibriumnya kayak begini kah? Ekonomi kita lagi susah, excess supply of labor. Tapi kalau trialnya baru 1, kita nggak cukup punya data. Tapi kalau trialnya berkali-kali sudah ini, oke, konklusinya ada itu. Ambil penyikapan segera. Gitu. Karena sekali lagi, as time goes by, our competitiveness itu berkurang loh. Betul. Kita kalau nggak belajar terus itu. Jadi makanya, yang kalau saya sekali lagi ini subjektif, apalagi saya bukan dari keluarga mampu dan orang tua saya udah nguliain saya pasti akan mencoba pecah telur itu dulu. Tapi let's see setelah itu perusahaan apakah value saya atau tidak. Kalau tidak, goodbye and thank you. Saya akan kemudian, tapi saya akan pergi ke job market mungkin next 2 tahunnya itu stronger. Betul. Yang penting kalau saya bilang ya, kalau kamu sudah melakukan yang terbaik, tidak diapresiasi perusahaan atau kemudian ya gitu-gitu aja, percayalah, yang akan dapat benefitnya adalah diri kamu sendiri. Itu kadang-kala ya itu ya, dimintanya 1 mile, kita ngasih 1,5 mile. Yang 1,5 mile itu ekstra, tapi kayak ekstra buat perusahaan, tapi ekstra buat diri kamu sendiri. Betul, setuju. Brutal kok. Ketika kita kayak saya ini, waktu itu sudah limited banget, tapi kemudian oke deh, makin lama kok saya kerjanya jadi makin cepet ya. Dengan time yang kayak gini, saya berpikirnya juga lebih cepat, mengambil keputusannya lebih cepat, menganalisnya lebih cepat. Karena kita ditempa kayak gitu terus, Will. Sampai bonyok gitu kan. Berarti kalau nggak bonyok ya nggak berkembang, Bu ya. Harus ready bonyok. Kan orang bilang katanya kalau mau melakukan sesuatu yang excellent itu nggak ada yang tanpa kerja keras. Betul. Dan kadang kita kemudian mulai mempertanyakan, apa sih itu passion itu gitu kan. Ya passion kan ya kayak begitu. Maksudnya bukan sesuatu yang menyenangkan. Betul. Artinya bukan itu. Tetapi ketika kamu achieve something, you create something, dan itu kamu proud of, itu pasti ada suffering di balik itu. Betul. Ini pertanyaan yang serupa, Bu. Kita pengen ini juga sering ya Richard muncul. Pening aja ya, Bu ya, ini ya. Arinata, S1 memang nggak siap kerja. Kalau mau rekrut kerja diploma akuntansi. Kalau rekrut S1 pengen siap kerja. Kenapa? Apakah gitu ya? S1 itu memang tidak siap kerja, Bu? Tidak disiapkan Tidak untuk dipersiapkan siap. untuk kerja. Karena ini gitu. banyak kemarin ya perdebatan yang di kolom komen adalah kalau lo employer mau nyari S1 yang sudah siap kerja, salah. Mendingan lo cari vokasi, sekolah vokasi, lulusan sekolah vokasi, diploma itu yang memang diajarin banyak teknikal, sehingga sudah lebih mengerti teknikal. Kalau lo nyarinya yang teknikal ya mereka. Tapi kalau S1 memang enggak siap kerja secara teknikal, punya ilmunya gitu. Itu banyak perdebatan kemarin ya. Perbedaan lah, Bu. Menurut Ibu point of view gimana sih? Statistiknya, aku ngomong statistik nih. Kalau statistiknya itu kan lulusan SMK itu malah secara persentase paling gede yang itu menganggur. Padahal itu sudah sekolah vokasi. Dan BPS nih bilang bahwa jurusannya itu justru yang kayak itu kan kok bisa nganggur itu, yaitu seperti elektro atau kelistrikan atau apa, kemudian ada yang machinery, satunya lagi itu kalau SMK ya, machinery, satunya lagi otomotif. Nah,
itu SMK loh. Itu aja persentase lulusan yang menganggur paling gede dibandingin SMA yang sifatnya umum. Nah, kalau S1 versus misalnya saja diploma, sebenarnya enggak juga. Tadi saya bilang bahwa sebenarnya itu ketika kita punya fondasi adalah kemampuan untuk itu tadi ya, belajar, berpikir, penasaran terus dan membangun skill itu. Sekali lagi skill ya teman-teman, bukan sekedar basic knowledge. Itu kan sudah terbuka. Kalau kita butuh acquire itu, jangan kemudian kita serahkan itu kepada nasib kita kepada Bapak Ibu dosen dong. Maksud aku ini kalian perjalanan setelah lulus sampai kerja itu bisa sampai 60 tahun. Begitu banyak masa kita kemudian serahin sama itu. Tapi di sisi yang lain saya paham bahwa ada tanggung jawab dari institusi pendidikan untuk equip studentsnya supaya dia ready sebagai anggota masyarakat, intelektual di masyarakat yang membawa pencerahan, yang bisa menjadi penggerek kepada hal yang baik gitu kan. Tetapi kemudian dia juga kemudian ketika bisa berpartisipasi masyarakat itu kan termasuk di dalamnya adalah bekerja. Nah, karena itu saya bilang saya tidak ingin kemudian lulusan S1 mencetak kelas pekerja atau orang yang siap kerja. Itu terlalu menurunkan ya cita-cita kita untuk mendidik. Mendidik itu tadi penghargaan. Jadi itu tanggung jawab sosialnya gede gitu. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu mestinya kan juga di kampus baik itu mulai dari rektor sampai dengan dosen, sampai dengan misalnya Bapak Ibu yang tenaga administrasi di kampus segala macam itu dalam satu vision itu. Menjadikan mahasiswa itu seperti itu gitu. Nah, tapi mahasiswa sendiri tahu bahwa gue bakal hidup kerja segini lama. Masa gue kemudian berserah hanya kepada apa atau ilmu yang dikasih di kampus. Sementara tadi saya sampaikan akses terhadap pengetahuan atau ilmu atau keterampilan itu di luar banyak. Dan apakah benar 8 jam at least kita belajar gitu. Saya cenderung mungkin memposisikan saya nggak suka blame game. Saya lebih suka ambil action. Fight game. Aku kalau nyalahin itu dunia udah ada 1000 hal yang saya bisa salahkan. Tapi ya buat apa? Kontribusi kita apa Bu ya untuk fix itu ya? Kalau aku bilang dunia bisa sepahit itu, sesusah itu, tapi aku mau bisa memenangkan itu, apa yang mesti kulakukan? Sehingga aku tidak akan ada penyesalan. Kalau aku kayak gitu. Meskipun itu kayak outlier atau gila lu atau apa, bodo amat, itu kaku kok. Aku untuk serve diriku sendiri, untuk serve my own saya pinginnya ya udah gitu. Aku akan jalanin itu walaupun itu aneh atau apa, dan aku tidak akan menyalahkan. Aku mungkin tahu bahwa ini kurang ini itu tuh, tapi oke deh, aku udah ngomong kayak gitu. Tapi sisanya adalah aku akan melakukan. Kita masuk segmen 3 ini this or that. Ibu nggak boleh nyontek. This or that, Ibu nggak boleh nyontek. Pilih A atau B. Tidak boleh dijelaskan kenapa pilih itu. Jadi aku sama William akan memberikan 2 pilihan, A atau B. Ibu pilih A gitu. Tapi nggak boleh A soalnya bla bla bla, nggak boleh. Siap. Oke. Yang pertama Ibu ya. Banyakin lulusan S1 atau vokasi? Ayo Bu cepat. Tidak milih. Nggak bisa, pilih. Worst of the better. Better of from the worst. Gak bisa milih. Kalian kok maksain milih. Kalah ini. Itulah karena Ibu. Lanjut. Asa hard skill atau asa soft skill? Bu jangan semuanya jawab nggak bisa milih Bu. Kan preferensi Ibu. A dulu. Hard skill berarti. SDM yang serba bisa atau yang jago di satu bidang? Yang B. Satu bidang. Lulusan SD. Ini kan konteksnya untuk yang awal kan? Maksudnya yang bukan yang sudah senior level kan, yang masih preferensi Ibu aja. Preferensi Oh ya. Betul. Oke. Lulusan SD attitude-nya bagus atau lulusan S1 tapi belagu? Kalian tuh ngapain sih harus itu kayak jelek Karena hidup kontras Bu, gak ada hidup yang banding. Oke, kadang dianggap belagu. Enggak boleh jelasin. Kadang dianggap belagu karena kalian memang jagoan. Jadi yang S1. Gak pintar belagu itu kan
Subjektif juga. Subjektif bodo Ya, amat. oke. Kadang orang nggak belagu dianggap belagu. Kayak gua tuh sering dianggap belagu padahal enggak. Tapi ibu emang belagu lah. Oke. Nggak pintar tapi selalu mau belajar atau pintar tapi sombong? Gimana nggak pintar? Nggak pintar tapi selalu mau belajar atau pintar tapi sombong? A. Karena itu bisa saja karena humble. Orang humble selalu merasa nggak pintar. Banyakin beasiswa S1 apa S2, Bu? S1. S1. Fondasi. Lulus S1 atau punya sertifikasi profesi? Profesi. Lulus S1 atau sertifikasi profesi? S1-nya bener ya S1. Leader yang mau ngedidik timnya atau leader yang demanding aja, yang penting hasilnya bagus? Leader yang mau mendidik timnya atau leader yang ya yang penting hasilnya bagus deh, terserah mau gimana? A. Leaders perempuan atau leaders laki-laki, Bu? Apa aja? Ngopi. yang ini pilihannya masalahnya nggak valid nih. Gue udah tahu jawaban ibu apa masalahnya. Nggak usah ditanya yang ini mah. Apaan? Ngopi biar lebih fokus atau olahraga? Ngopi. Itu dia. Salah banget pilihannya. Coba ditanyanya adalah bikin surat atau marahin tim. aduh, curang banget itu pilihannya. Salah. Bu, pertanyaan yang ini saya keinget sama satu hipotesa dan statement ibu bahwa yang sekarang cari kerja itu bukan yang fresh graduate aja. Dan threat-nya itu berlaku untuk semua kalangan, terutama mereka-mereka yang udah di senior level, di senior management, yang probably kena layoff dan skillnya obsolete gitu kan, Bu ya. Boleh nggak, Bu, kita jelasin dan kita mau emphasize ini gitu. Apa yang mesti di prepare dan alert buat semua orang gitu. Iya, jadi kan sekolah itu satu tahapan dan banyak tahapannya itu yang kemudian disupport oleh orang lain. Begitu kita kemudian lulus sekolah, you go by yourself. Itu berat loh. Itu serem. Dan ini perjalanan yang sangat panjang. Dari usia misalnya kalau lulus SMA 18, tapi kalau lulusan S1 mungkin 22, sampai dengan mungkin 50, 55, ya. Itu ada perjalanan sangat panjang. Untuk perjalanan suatu panjang, kalau kita misalnya saja hanya jalan dari sini ke Bogor, you bawa apa? Tapi kalau dari sini ke US, you bawa apa? Jadi kalau untuk perjalanan panjang itu prep yourself gitu. Dan prep yourself dan prepare untuk anything that happen along the journey. Yang itu bisa saja bukan karena kesalahan kamu, bukan karena kamu bisa kontrol apapun, tapi things can happen dan perjalanan kamu kemudian terhenti, bahkan kamu bisa detour. Jadi kalau seperti itu selalu kemudian prepare setiap saat, selalu siap dengan skenario yang kurang mengenakkan gitu. Selalu prepare dengan itu. Dan itu diawali dengan bekal kita di awal tadi. Mindset kita tuh sudah ngerti bahwa ini akan bumpy loh perjalanannya. Jadi kalau di situ prepare, you punya mental, yaitu apa? Selalu belajar, selalu banyak mendengar, wawasan dan segala macam. Dan kemudian sekali lagi itu kalau perjalanannya kita asumsikan linear. Kalau perjalanannya gini, ya berarti kan kita harus kemudian bawa bekal ilmu, skill, network dan segala macam soft skill kita semakin bagus itu harus naik terus. Dan kita harus siap untuk detour. Selama kemudian tujuannya adalah sama. Acquire skills terus saja, belajar terus. Oke. Di otak gue barusan nongol pilihan disordered buat ibu, karena ibu datang dari generationsnya X. Ibu lebih milih. Bu, padahal tadi nggak ngomong gitu. Ibu lebih milih ngelit generations boomers yang di atasnya ibu atau Gen Z, karena di dunia kerja sekarang lagi ramai susah untuk ngehandle Gen Z. Ibu lebih, dan boomers juga susah untuk dihandle ya, untuk posisi yang banyak di leader sekarang. Ibu lebih milih ngelit boomers atau Gen Z? Z. Kenapa begitu? Saya percaya pada masa depan. Dan itu adalah tugas generasi. Jadi saya investing kepada yang perjalanannya masih panjang. Kalau saya bisa mewarnai kehidupan mereka meskipun itu hanya satu olesan, satu goresan di kanvas, I'll do that. Karena saya percaya sama kemampuan kalian untuk shaping Indonesia itu kepada hal yang better. Mungkin tidak banyak yang misalnya saja bisa berubah atau tersentuh dengan itu, let's say 20% atau even less.
Tetapi 20% ini kalau itu kemudian orang yang tepat, itu bisa magical ke depannya. Dan saya sudah melihat itu setidaknya kepada beberapa alumni ekonomi UGM yang bisa dibilang itu kayak ya mahasiswa-mahasiswa yang dulu intens itu ya interaksi sama saya. Sekarang mereka generasi milenial ya majority, itu mereka udah hebat banget, blooming beautifully. Jadi why not itu dilakukan kepada generasi yang lebih muda lagi. I'm not perfect. Banyak hal yang saya itu kacau gitu, tapi saya yakin kalian pasti akan bisa mengambil bahwa good and bad itu ada di semua orang. Betul. Penyikapan seperti itu. Dan kalau kalian kemudian ya misalnya saja sama saya yakinkan semoga aja proses kalian itu bersama dengan saya itu proses yang meaningful buat kalian. Nggak ada sia-sianya. Walaupun itu keras dan pahit karena saya di tempatnya keras. Itu aja. Kalau kita ngomongin Indonesia 2045, ya kan? Ini kan Indonesia negaranya besar. Susah gitu ngurusin Indonesia itu karena perbedaan infrastruktur gitu. Akses kayak gitu. Sedangkan kita tinggal sisa punya waktunya 21 tahun lagi. Ya kan 21 tahun? 20 tahun kalau udah mau masuk 20 tahun. Yes, 20 tahun lagi gitu, Be. Gimana sih caranya kita bisa ngejar ke sana? Artinya apa? Kalau tadi kita ngomongin, saya bisa rangkum yang Ibu bahas adalah belajar. Sedangkan mungkin dalam kultur-kultur di keluarga-keluarga yang mungkin tidak punya akses seperti itu, belajar adalah bukan prioritas. Jadi kita harus meningkatkan, menumbuhkan kesadaran bahwa kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau kehidupan yang lebih baik, ya belajar. Itu adalah investasi terbaik gitu. Gimana caranya kita bisa membangun habit itu dan menyadarkan paling enggak? Tadi Will, saya jadi tergetar dengan apa yang kamu katakan tentang Indonesia yang besar. Karena itu sebenarnya siapa yang tidak, saya nggak mau ngomong gentar, tetapi kayak shaky ya. Ketika di pundakmu atau di tanganmu, karena kamu mungkin tanda tangan sesuatu ya kalau di pemerintah itu, ketika dalam posisi yang cukup senior, itu ada banyak nasib orang. Sebuah perahu besar yang namanya Republik Indonesia, millions orang yang kadangkala dia tidak tahu what's going on, tetapi kemudian hidupnya bisa terdampak atau berubah karena tanda tangan kita yang ternyata salah atau membawa kepada kerentanan dari Republik ini. Jadi itu sebenarnya menakutkan, sangat menakutkan buat orang yang tahu what's actually responsibility itu atau jabatan itu tuh dibalik itu apa. Itu sangat menakutkan. Menakutkan dalam hal dampak, tapi menakutkan bahwa kamu tidak cukup tahu tentang apa yang kamu hadapi. Kalau orang yang ignoran, oh ya saya senang penjabat dan segala macam, huhui gitu. Itu ya udahlah, aku nggak ngerti tentang itu. Tapi kalau orang yang benar-benar ngerti itu pasti takut. Dan takutlah kalau saya bilang gitu ya. Ini buat teman-teman saya juga yang mungkin ada di pemerintahan atau punya tanggung jawab besar. Takutlah. Karena dengan takut itu membawa kita menjadi lebih hati-hati, bijaksana, tapi kemudian juga lebih mikir. Jangan asal memutuskan, jangan buang-buang waktu. Karena Indonesia itu bukan hanya sekedar 24/5, kita pingin lebih panjang daripada itu kan ya. Sustainability atau kehadiran dari Republik ini kita pingin sampai kita mati, anak kita mati, cucu kita mati, Indonesia masih tetap ada. Dan itu adalah tugas lintas generasi. Yang sudah tua makan asam garam atau apa, itu kemudian yaitu mentoring, coaching kepada yang muda. Apapun bentuknya, tidak harus formal dan segala macam. Nah, jadi kalau bicara tentang 2045 Indonesia emas, ya kalau kita orang strategis kan biasanya where we are now, where we want to be, dan kemudian itu distance-nya, diskrepensinya, kemudian hitung-hitungan mathematics-nya, kita akan dapat kok bahwa pertumbuhan GDP per tahun yang dibutuhkan itu konsisten adalah 8%-an. How to achieve 8%, bukan tentang bisa dicapai atau tidak, itu menurut saya pertanyaan yang tidak substantif, tetapi effort apa yang akan kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada goal kita itu. Tetapi sekali lagi 2045 bukan terminal goal. Terminal goal kita adalah tidak ada terminalnya. Republik Indonesia harus terus berdiri, dan saya berharap bahwa kita menjadi bangsa yang dihormati di dunia.
Bukan hanya karena kekayaan materialnya, kalau kita high income country kan berarti kekayaan material, tetapi peradabannya dihormati. Dan Indonesia sebenarnya, dan sedihnya saya adalah dulu bapak-bapak pendiri republik itu bisa menuliskan konstitusi yang seindah itu, sesofistikated itu. Padahal zaman dulu, zaman dijajah, zaman nggak bisa belajar, nggak ada internet, nggak ada lampu, nggak ada apa. Tapi wow, wisdomnya itu kayak melintasi zamannya. What about us? Yang sudah nggak ada perang begini begitu, itu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? So, buat William, Dwina masih muda, tapi kalian punya generasi di bawah kalian. Kalian sudah termasuk, saya bisa katakan leader, bisa menginfluence banyak pendapat dan pikiran dari teman-teman muda. Jadilah cahaya di masing-masing. Kalau ini bisa kemudian jadi penerang, saya optimis kok Indonesia itu akan jadi lebih bagus. Jangan lihat buruknya saja. Karena kalau lihat buruknya saja, aduh, udah langsung energi kita cihit kayak gitu. Tapi ya itu ya, network kita, teman-teman di sekeliling kita itu penting untuk membuat kita walaupun kelihatan insane oleh orang lain, tapi kemudian enggak kok. Sanity check dan kemudian moral booster ya sama teman-teman yang punya spirit atau punya pandangan yang sama. Kalaupun beda, again, dan itu penting loh teman-teman untuk selalu menyesap hal-hal yang orang lain kenapa bisa mikirnya beda. Coba cari tahu deh. Karena dengan cari tahu bukan berarti kemudian kita langsung absorb atau tilted atau jadi pindah kepercayaan begitu. Enggak, tetapi cara mereka, kenapa mereka punya penyikapan yang berbeda ternyata begini. Gitu. Bisa saja pandangan mereka memang truly salah. Terus kemudian bisa saja ada elemen yang benar yang itu kemudian widen our perspective dan kemudian membuat kita lebih wise. Karena tadi itu fondasinya adalah sebagai scholar, intelektual, kita jadi mengerti. Punya space of memahami itu lebih luas gitu, dan mendigest itu lebih dalam, nggak emosional dan instan. Oke. Super sekali. Gaya ini super ini sekali. episode paling panjang. Betul. Karena penutup Bu ya. Dan ini panjang dan menurut saya banyak banget insights yang masukan. itu memang harus jadi pemikiran kita gitu. Betul. Karena masyarakat kita tuh lebih suka untuk melihat sesuatu yang buruknya, ya kan? Blaming, betul. Instead of berkontribusi, kira-kira hidup lu tuh bisa ngapain gitu menyelesaikan masalah itu. Enggak, mereka lebih suka cuap-cuap di balik jempolnya, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan kayak gitu. Dan dari Bu Deni kita belajar bahwa kita nih harus terus belajar. Focus in what you can control. Betul. Dan kalau kamu punya keresahan, fokus gimana kamu bisa berkontribusi menyelesaikan masalah itu instead of cari-cari permasalahan. Betul. Karena sebenarnya yang punya, balik lagi ya, kayak narasumber kita 1 tahun ini ya, banyak banget yang message-nya berulang, khususnya apa yang bisa lo lakukan dari diri lo ubah diri lo, itu yang lo fokusin untuk goals lo juga sendirinya. Instead of lo menyalahkan keadaan di luar seperti apa. Kalau misalnya memang gak cocok, ya dicari yang memang cocok sama apa yang kalian cari gitu sebenarnya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah ngikutin kita sepanjang 30 episode di season 1 ini. 1 tahun bersama Komo Leaders. Betul, dan kita ketemu di season 2 dengan segmen program yang lebih asik dan seru dan konkret lagi buat kalian semua. Sampai jumpa tahun depan. Thank you, Deni. Bye-bye. Sama-sama. Bye.